Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang pengambilan keputusan, di mana materi ini diambil dari buku Bapak Mamdu M. Hanif yang berjudul Manajemen edisi ketiga tahun 2019. Kita tahu bahwa setiap manajer akan mengambil keputusan, mulai dari keputusan yang paling sederhana, misal mengubah desain ruang kerja atau tidak, sampai keputusan yang berat, misal membuka pabrik baru atau tidak. Pengambilan keputusan merupakan pekerjaan manajer yang sangat penting, sehingga manajer harus meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah untuk mendukung pengambilan keputusan. Keputusan dimulai dari suatu masalah atau kesempatan. Masalah atau problem dapat didefinisikan sebagai kondisi yang menyimpang atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Contohnya, penjualan yang tidak sesuai dengan target merupakan sebuah masalah. Kesempatan merupakan kondisi yang memberikan kemungkinan bagi organisasi memanfaatkan kesempatan agar hasil yang diperoleh melebihi tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Contohnya, konsumen yang belum terpenuhi kebutuhannya merupakan kesempatan karena apabila organisasi mampu memberikan produk yang memenuhi kebutuhan konsumen tersebut, penjualan organisasi akan semakin meningkat. Nah, di sini seringkali antara masalah dengan kesempatan bercampur jadi satu. Apa yang nampaknya menjadi masalah seringkali menjadi kesempatan bagi organisasi. Sebagai contoh, konsumen barangkali mengeluhkan terhadap suatu produk karena kemasan suatu produk sulit dibuka. Keluhan konsumen tersebut merupakan suatu masalah. Namun, kalau organisasi mendesain kemasan yang mudah dibuka, maka organisasi mempunyai kesempatan memenuhi kebutuhan tersebut. Konsumen yang puas akan membeli produk tersebut dan ini merupakan kesempatan bagi organisasi untuk meningkatkan penjualannya. Nah, di sini ada proses pencarian masalah yang dimulai dari beberapa situasi. Ada 4 situasi di sini. Yang pertama, penyimpangan dari pengalaman masa lalu, yaitu jika penjualan tahun ini lebih rendah dari penjualan masa lalu, maka ada masalah dalam penjualan produk. Yang kedua, penyimpangan dari rencana, yaitu manajer mempunyai rencana sebelum melakukan tugas. Apabila hasil yang diperoleh lebih rendah dari yang direncanakan atau dianggarkan, maka ada sebuah masalah. Yang ketiga, orang lain, yaitu konsumen biasanya menjadi sumber informasi masalah yang cukup berharga. Keluhan konsumen menjadi masalah yang harus didengar. Kemudian yang keempat, lingkungan, yaitu lingkungan dapat memberi informasi masalah melalui berbagai cara. Sebagai contoh, jika pesaing sukses meluncurkan produk baru yang menjadi pesaing produk organisasi, maka itu akan timbul sebuah masalah. Nah, di sini kesempatan dan masalah seringkali sulit dibedakan. Apa yang nampaknya sebagai suatu masalah, ketika diteliti lebih lanjut ternyata menghasilkan sebuah kesempatan. Sebaliknya, kesempatan yang tidak dimanfaatkan akan menjadi sebuah masalah. Kemudian kita masuk pada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini pada dasarnya memilih satu alternatif dari beberapa alternatif keputusan. Pengambilan keputusan merupakan satu langkah dari langkah-langkah yang lebih panjang yang membentuk proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dimulai dari identifikasi masalah, analisis lingkungan yang relevan, mengembangkan alternatif-alternatif keputusan, memilih alternatif yang paling baik, melakukan implementasi keputusan tersebut, dan memonitor keputusan yang sudah diambil. Kemudian masuk pada tipe keputusan, di mana di sini manajer harus mengambil berbagai keputusan. Secara umum, keputusan yang diambil manajer masuk dalam dua kategori. Yang pertama, keputusan yang terprogram, dan yang kedua, keputusan yang tidak terprogram. Apa itu keputusan yang terprogram? Keputusan yang terprogram merupakan keputusan yang terstruktur
atau yang muncul berulang-ulang atau keduanya. Karena keputusan tersebut muncul berulang-ulang, organisasi biasanya mempunyai aturan, kebijakan, dan prosedur yang dipakai untuk memberi arahan bagaimana keputusan tersebut dibuat. Kemudian yang kedua, keputusan yang tidak terprogram, yaitu merupakan keputusan yang tidak terstruktur atau jarang muncul atau keduanya. Keputusan tersebut berasal dari masalah yang luar biasa atau tidak biasa muncul. Karena tidak terstruktur dan jarang muncul, maka tidak ada pedoman yang cukup terinci untuk menangani masalah tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk pada kepastian, risiko, dan ketidakpastian. Situasi yang dihadapi oleh manajer seringkali sangat berlainan. Kadang-kadang, manajer menghadapi situasi yang relatif pasti. Konsekuensi dari keputusan dapat diperkirakan dengan tingkat kepastian yang relatif tinggi. Pada situasi lain, manajer lebih sering menghadapi situasi dengan ketidakpastian yang tinggi. Dalam hal ini, tidak mudah memperkirakan konsekuensi dari keputusan. Kemudian masuk pada pendekatan rasional untuk pengambilan keputusan. Kebanyakan manajer akan berusaha mengambil keputusan secara rasional dan objektif. Dengan cara semacam itu, diharapkan akan diperoleh keputusan yang baik dan benar. Nah, di sini pendekatan pengambilan keputusan klasik mengasumsi manajer yang rasional yang selalu mengambil keputusan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam menghadapi masalah, manajer akan selalu berusaha memperoleh informasi yang lengkap dan sempurna, menghilangkan elemen ketidakpastian, mengevaluasi alternatif secara rasional dan logis, dan pada akhirnya mengambil keputusan yang terbaik. Nah, di sini ada pendekatan rasional untuk pengambilan keputusan. Yang pertama, meneliti situasi, kemudian mengembangkan alternatif pemecahan, kemudian mengevaluasi alternatif dan memilih alternatif terbaik, kemudian lanjut pada implementasi, dan kemudian lanjut pada follow up dan evaluasi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, peneliti situasi. Problem baru terasa pada saat ada gejala atau stimulus yang nampak ke permukaan dan menarik perhatian manajer. Gejala tersebut dapat bersifat negatif atau positif. Penjualan yang turun merupakan gejala negatif, sedangkan kas yang terlalu banyak lebih nampak sebagai gejala yang positif. Nah, di sini manajer harus mampu membedakan antara gejala dengan problem yang sebenarnya. Dimana seringkali problem tidak terlalu kelihatan, tetapi gejala yang akan lebih nampak. Sebagai contoh, gejala yang nampak adalah produktivitas karyawan yang menurun. Tetapi setelah ditelusuri lebih lanjut, yang menjadi permasalahan sebenarnya adalah hubungan antara pengawas dengan karyawan yang tidak baik. Nah, di sini manajer harus memperbaiki situasi hubungan antara karyawan dengan pengawas yang tidak baik tersebut, bukannya meningkatkan gaji atau mengganti mesin. Kemudian lanjut, pengembangan alternatif pemecahan. Setelah problem teridentifikasi, manajer dapat mengembangkan alternatif-alternatif pemecahan. Nah, di sini manajer diharapkan dapat menghasilkan alternatif yang jelas atau praktis. Meskipun demikian, manajer harus ingat akan beberapa keterbatasan dalam setiap alternatif, misalnya keterbatasan dalam masalah hukum, etika, dan peraturan yang ada. Nah, kemudian lanjut mengevaluasi alternatif dan memilih alternatif terbaik. Nah, di sini ada bagian evaluasi alternatif di mana menggambarkan langkah-langkah dalam mengevaluasi alternatif. Di sini ada apakah alternatif ini layak? Jika ya, lanjut. Jika tidak, maka atau drop alternatif. Jika lanjut, ya, apakah alternatif ini memuaskan? Jika ya, lanjut, apakah alternatif ini mempunyai efek positif atau netral? Jika ya, masuk, apakah alternatif dapat dibiayai? Kemudian lanjut untuk evaluasi lebih lanjut. Apakah akan diimplementasikan sebagai alternatif atau tidak?
Nah, setelah suatu alternatif lulus menghadapi pertanyaan-pertanyaan saringan tersebut, langkah selanjutnya adalah menentukan alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang masih tinggal. Kemudian lanjut pada implementasi. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan alternatif yang telah dipilih. Kadang-kadang pelaksanaan suatu alternatif merupakan pekerjaan mudah, tetapi seringkali pelaksanaan suatu alternatif bukan merupakan pekerjaan mudah. Misalkan, alternatif yang dipilih adalah penggabungan usaha atau merger, maka banyak pekerjaan lanjutan yang harus dilakukan. Menggabungkan dua organisasi yang mempunyai karakteristik yang berbeda bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Nilai, budaya, dan kebiasaan dua organisasi tersebut harus disamakan. Di sini, manajer harus sadar bahwa keputusan tidak akan terlaksana dengan sendirinya, sehingga harus memperhitungkan kemungkinan anti perubahan pada sebagian karyawan. Nah, sebagai contoh, bagaimana karyawan barangkali tidak akan mau pindah ke kota lain apabila perusahaan memutuskan untuk memindahkan pabrik. Dengan demikian, perusahaan terpaksa harus menarik karyawan baru yang biayanya menjadi cukup mahal. Selanjutnya, follow up dan evaluasi. Di sini tahap terakhir adalah monitor dan evaluasi. Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan keputusan yang diambil mengenai sasaran atau tujuan yang ingin dicapai. Jika ternyata tujuan tidak tercapai, manajer dapat melakukan respon dengan cepat, misal mengubah keputusan atau memilih keputusan terbaik kedua. Baik, kita masuk pada alternatif pendekatan rasional. Model rasional dapat mengambil keputusan menganggap manajer cukup rasional. Meskipun kenyataannya, seringkali manajer tidak rasional dalam mengambil keputusan. Diperkirakan pendekatan rasional dipakai kurang dari 20% dari total pengambilan keputusan. Namun demikian, pendekatan rasional juga tidak menjamin kesuksesan suatu keputusan. Seringkali, suatu keputusan ternyata salah, meskipun telah dianalisis secara rasional. Jadi ada beberapa model alternatif di sini, yaitu model administratif. Di sini Herbert Simon mencoba menjelaskan pengambilan keputusan dari sisi perilaku atau behavior pengambilan keputusan. Menurutnya, manajer dalam mengambil keputusan menghadapi tiga hal. Yang pertama, informasi tidak sempurna dan tidak lengkap. Yang kedua, rasionalitas yang terbatas. Yang ketiga, cepat puas. Manajer biasanya menghadapi situasi di mana informasi tidak lengkap. Sebagai contoh, ketika pesaing baru masuk ke pasar, manajer biasanya tidak mempunyai informasi yang lengkap mengenai kekuatan pesaing dan pengaruh produk pesaing terhadap pasar. Karena informasi tidak lengkap ini, seringkali manajer menganggap remeh pesaing baru. Nah, kemudian rasional yang terbatas, yaitu membatasi manajer untuk bertindak rasional. Rasionalitas yang terbatas tersebut dikarenakan manajer terbelenggu oleh kebiasaan, kemampuan, dan nilai-nilai yang dipunyai manajer. Manajer sebenarnya ingin bertindak rasional, tetapi dia mempunyai kemampuan yang terbatas. Kemudian cepat puas terjadi karena manajer mempunyai kecenderungan untuk memilih alternatif pertama yang memenuhi persyaratan minimal. Manajer dalam hal ini tidak dapat bertindak rasional karena tidak memilih alternatif yang memaksimalkan tujuan organisasi. Manajer tidak mau atau enggan mencari alternatif lain yang barangkali belum melihat prospeknya, karena dia cepat puas. Nah, di sini pendekatan administratif menggambarkan perilaku yang sangat berbeda dengan pendekatan rasional. Pendekatan rasional menjelaskan model ideal, yaitu bagaimana manajer seharusnya berperilaku dalam pengambilan keputusan, sedangkan pendekatan administratif menggambarkan perilaku yang lebih realistis dalam pengambilan keputusan. Keduanya dapat digabungkan bersama untuk memperoleh pemahaman proses pengambilan keputusan yang baik dan realistis. Penelitian oleh Amos dan Daniel yang mengembangkan ide dari Herbert Simon mengenai rasionalitas yang terbatas
Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa orang cenderung menggunakan model heuristik atau rule of thumb untuk menyederhanakan pengambilan keputusan. Nah, di sini ada 3 macam bentuk heuristik sering dipakai oleh manusia dalam mengambil keputusan, yaitu ketersediaan, perwakilan, dan penyesuaian. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, ketersediaan. Kejadian-kejadian yang dialami oleh manusia akan disimpan di memori otak manusia. Kejadian-kejadian tersebut seringkali dijadikan referensi untuk mengambil keputusan. Sebagai contoh, jika manajer mengalami kerugian besar pada waktu mengerjakan proyek tertentu, kejadian tersebut akan dijadikan referensi untuk pertimbangan keputusan. Kemudian perwakilan. Perwakilan seringkali mempengaruhi cara pandang manusia. Sebagai contoh, manusia sering menganggap bahwa ras tertentu lebih rajin atau lebih pandai, meskipun sebenarnya akan tergantung pada orangnya. Manajer dalam pengambilan keputusan juga seringkali menggunakan perwakilan ini. Misalnya untuk menganalisis baik tidaknya prospek suatu produk baru, manajer mengambil contoh produk lain yang serupa. Jika produk yang dipakai sebagai wakil ternyata merupakan produk yang sukses, maka manajer mengambil kesimpulan bahwa produk baru yang akan diluncurkan juga akan sukses. Padahal belum tentu. Kemudian penyesuaian. Manusia biasanya menilai suatu dengan membandingkan apa yang ada dalam otaknya. Sebagai contoh, untuk menilai tinggi rendahnya penjualan, manajer akan langsung membandingkan dengan angka tertentu. Misal, penjualan masa lalu. Pendekatan heuristik seperti ini dapat mengakibatkan bias dalam pengambilan keputusan. Bias-bias tersebut antara lain mengambil contoh sesuatu yang mudah diingat, meskipun sebenarnya sesuatu yang diingat tersebut bukan merupakan contoh yang baik untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa pendekatan heuristik sebagai pendekatan yang menyederhanakan keputusan, tetapi mempunyai resiko karena pendekatan tersebut dapat mengarah pada bias-bias yang membuat keputusan menjadi tidak optimal. Kemudian lanjut intuisi dan eskalasi komitmen. Manajer seringkali bertindak atas intuisi. Intuisi manajer tentunya sudah terbentuk berdasarkan pengalaman yang lama dalam pengambilan keputusan. Kadang-kadang, keputusan atas intuisi tersebut mampu menghasilkan keputusan yang optimal. Dalam eskalasi komitmen, manajer seringkali menaruh komitmen yang terlalu besar pada keputusan yang telah dibuat. Keputusan yang telah dibuat akan sangat sulit untuk ditarik kembali. Seringkali kecenderungan semacam itu tidak menguntungkan. Pada waktu manajer akhirnya menarik keputusan tersebut, manajer sudah terlambat karena kerugian sudah terlalu besar. Kemudian selanjutnya pengaruh politik dan etika. Politik merupakan contoh faktor lain yang mempengaruhi perilaku manajer. Politik dalam hal ini merupakan pengertian yang lebih luas, namun tidak terkait dengan pemerintahan. Sebagai contoh, manajer yang tidak suka mengambil resiko barangkali tidak suka mengambil keputusan yang beresiko. Sebagai akibatnya, semangat kewirausahaan menjadi berkurang dan perusahaan menjadi kurang inovatif. Kemudian etika juga mempengaruhi keputusan manajer. Sebagai contoh, jika keputusan yang rasional adalah memberhentikan sejumlah besar karyawan, mampukah perusahaan melakukan hal tersebut secara langsung? Bagaimana dengan nasib karyawan yang sudah bekerja lama untuk perusahaan tersebut? Dalam situasi ini, diperlukan kompromi antara keputusan rasional dengan faktor akan menentukan bentuk keputusan yang telah disesuaikan tersebut. Baik, selanjutnya peningkatan efektivitas pengambilan keputusan. Efektivitas suatu keputusan akan ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, kualitas keputusan, dan yang kedua, pelaksanaan keputusan tersebut atau siapa yang melaksanakan keputusan tersebut. Keputusan yang baik tetapi dikerjakan oleh orang yang tidak mampu
tentu saja tidak akan mencapai tujuan organisasi secara efektif. Nah, kemudian lanjut pada cara-cara untuk meningkatkan efektivitas keputusan, ada tingkat individual dan tingkat kelompok. Kita masuk pada tingkat individual. Untuk meningkatkan keputusan, lebih dahulu harus dipahami faktor-faktor apa yang menghalangi pengambilan keputusan yang efektif. Di sini ada 4 faktor yang diidentifikasi oleh Irving L. Yang pertama, relax avoidance, di mana manajer cenderung tidak bersedia bertindak setelah tahu konsekuensi tidak bertindak tidak terlalu besar. Kemudian yang kedua, relax change, yaitu manajer baru bertindak setelah memahami bahwa konsekuensi tidak bertindak cukup serius. Manajer akan cenderung memilih alternatif yang pertama kali ditemukan, tidak mau mencari alternatif yang paling optimal. Yang selanjutnya, defensive avoidance, yaitu karena berdasarkan pengalaman masa lalu, manajer tidak dapat menemukan pemecahan yang baik. Manajer memutuskan untuk membiarkan orang lain mengerjakan keputusan dan dengan demikian menanggung konsekuensi dari keputusan tersebut. Manajer kemungkinan akan memilih alternatif yang paling aman, yaitu yang mempunyai resiko paling kecil. Dan selanjutnya ada panik. Karena stres yang cukup besar dan karena keterbatasan waktu, manajer tidak lagi menjadi rasional. Manajer memilih keputusan secara tidak rasional atau tidak realistis. Kemudian masuk pada tingkat kelompok. Kelompok merupakan alternatif lain dari pengambilan keputusan secara individual. Pengambilan keputusan kelompok mempunyai keuntungan dan kerugian. Sini ada tabel keuntungan dan kerugian keputusan kelompok. Keuntungannya, yang pertama, informasi dan pengetahuan lebih banyak. Yang kedua, lebih banyak alternatif yang dapat dihasilkan. Yang ketiga, penerimaan terhadap hasil akhir akan lebih besar. Yang keempat, komunikasi yang lebih baik akan muncul. Kemudian kerugiannya, yang pertama, waktu yang lebih lama dan biaya lebih besar karena waktu yang hilang lebih banyak. Yang kedua, kompromi cenderung muncul. Yang ketiga, satu atau beberapa orang barangkali akan mendominasi kelompok. Yang keempat, tekanan kelompok akan muncul dan membatasi kreativitas individual. Dalam menggunakan kelompok, manajer harus memperhatikan keuntungan dan kerugian kelompok tersebut. Penyesuaian-penyesuaian dapat dilakukan untuk menekan kerugian dari pengambilan keputusan secara kelompok. Nah, sebagai contoh, untuk menghindari waktu yang berlarut-larut, dapat ditentukan jadwal atau deadline-nya. Kemudian masuk pada rangkuman. Manajer tidak akan lepas dari pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan berangkat dari masalah atau kesempatan. Pengambilan keputusan pada dasarnya memilih alternatif yang terbaik dari serangkaian alternatif yang ada. Ada 2 tipe keputusan, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram ditujukan untuk memecahkan masalah yang tidak muncul secara rutin, sedangkan keputusan yang terprogram ditujukan untuk memecahkan masalah yang rutin. Dalam pengambilan keputusan, situasi yang dihadapi oleh manajer dapat bervariasi dari kondisi yang pasti sampai kondisi yang sangat tidak pasti. Terima kasih, semoga bermanfaat.